Eits, jangan lupa ya untuk subscribe juga The Hakim Junior, The Hakim Aviary, dan juga The Hakim Story. Karena setiap minggunya kita ada giveaway. Ayo subscribe 4 channel ini. Assalamualaikum guys, gue mau pergi nih. Ini baru jam 7 pagi. Tiba-tiba sopir gue ada feeling katanya mau buka. Ya Allah, kira gimana ceritanya? Pas dibuka ada yang ngeong, kirain apaan? Ada kucing. Gimana dia dari posisi duduknya di sini? Baru masuk tadi malam atau dari kemarin atau gimana nih? Kemarin nih, biar kan terus-terusan hujan. Oh, Puri ini kucing siapa? Enggak, bukan kucing kita, Pak. Kucing kita nggak ada ini. Bawain makanan. Kap mobil gue ada kucing. Lapar. Ini dia cari tempat berteduh anget. Masuk ke kap. Ini banyak luka banget ya. Ini rusak banget. Di dalam kap mobil, gila. Oke, dikandangin aja ntar. Nih guys, ini area ini dulu pernah jadi tempat burung unta, pernah menjadi tempat rusak juga, dan sekarang menjadi penampungan kucing-kucing liar. Ini jadi pelihara si Jalu tiap minggu tuh ada pasti kucing baru yang dia selamatin. Iya. Ini ada beberapa kandang, baru dikit lah. Kenapa disimpan di sini? Karena kalau di dalam takut menularkan penyakit ke kucing-kucing yang lain atau hewan yang lain, karena kan kita nggak tahu dia dari mana gitu kan. Nah kalau di sini jadi penyembuhannya juga cepat karena dia udah terbuka. Udah pada lucu-lucu banget. Ada kucing liar juga. Besok deh dokter minum jangan keselak, minum kalau keselak. Oke, kita lihat perkembangannya ya. Kucing yang ada dalam kap mobil gue. Oke guys, assalamualaikum. Nih, ini si Oyen. Ini bukan kucing yang kemarin kita ketemuin di kap mobil ya. Jadi maaf sekali, kucing si kap mobil itu kan gue kasih makan, kasih minum, gue minta ke kiper gue untuk di-keep dikasih kurungan. Tapi kan karena gak bisa langsung satuin nama kucing-kucing yang lain di dalam maupun di luar, ketika menyiapkan kurungan kabur. Maaf sekali ya. Nah, untuk itu sekarang gue menghadirkan expertnya nih. Ada Dokter Radian. Apa kabar Dokter Radian? Alhamdulillah baik. Dokter Radian dari Pet and Care bersama dengan Mas Dharma. Makasih Mas Dharma di sini ya. Nih guys, ini kalau Mas Dharma ini adalah sebetulnya bukan dokter hewan ya. Dia tuh pecinta hewan, sangat suka hewan, apapun ya. Terutama kucing ya. Kucing banyak sekali dan primata juga kapan-kapan aku main ke rumahnya. Tapi karena gaulnya sama dokter hewan dan dia juga yang punya pet care-nya juga, jadinya akhirnya tahu banyak. Iya. Karena kan juga belajar ke beberapa negara. Wow, beneran? Iya. Niat banget ya orang. Tapi makanya gue tuh suka banget bergaul, berteman dengan orang-orang pinter supaya ke bawah pinter. Nah makanya kan juga ada di The Hakim. Gue kok punya ilmu, sebarin aja. Nah kalau misalnya mau diskusi boleh nanti di komentar tuh ditulis, wah kalau itu apa, atau kayaknya itu bukan itu, gak apa-apa, diskusi aja namanya kayak. Betul ya. Betul. Jadi kita sama-sama belajar ya. Oke. Nih gue sengaja datang sini supaya mengetahui apa saja penyakit di kucing. Jadi kemarin tuh gue pas mau pergi pagi-pagi, semalaman tuh hujan. Tiba-tiba driver gue punya feeling pengen buka kap mobilnya. Pas dibuka kap mobil ada kucing kuning, warnanya itu udah bukan gosong sih ya. Udah mengkhawatirkan banget, sampai akhirnya dikasih minum, wah lelah banget, kasihan banget. Jadi kayak ada koreng-koreng gitu, kayak ada jamur-jamur, terus badannya tuh kurus, rambutnya juga rontok. Itu apa ya? Kalau kita sering lihat biasanya kucing-kucing jalanan kan. Jadi ada beberapa penyakit kulit yang sering kita jumpain. Kebetulan penyakit kulit ini bisa menular antar kucing. Bahkan ke manusia. Waduh. Ya, sering orang kadang datang ke dokter minta
jamur. Padahal Emang belum jamur kan itu? belum tentu A. Jadi ada beberapa penyakit kulit yang mirip dan sering orang awam ini tertukar. Padahal tidak semua penyakit kulit yang berbentuk koreng itu jamur. Oh, oke. Ini tuh bisa terjadi di kelinci juga ya? Kelinci juga bisa, semua binatang bisa, termasuk manusia. Kalau di manusia dia bentol-bentol. Itu kalau skabies. Kalau skabies. Tapi kalau Oh, beberapa ini namanya skabies. Skabies. Oke, secara visual, secara fisik, secara kasat mata, secara orang awam, itu jamur, seperti jamur. Seperti Iya. jamur. Padahal skabies. Skabies. Apa bedanya jamur dengan skabies dan gimana kita cara membedakan secara visual itu jamur, ini skabies? Oke, baik. Kita berbicara kucing karena karakter skabies di setiap binatang biasanya berbeda lokasinya. Kalau pada kucing, kebanyakan skabies mereka diawali dari daun telinga. Ya, sampai kering banget, sampai agak keriting gitu Iya, kan? betul. Jadi bentuknya dia kayak koreng-koreng, kayak kudisan kalau di manusia. Ya, kelinci juga gitu. Kelinci juga sama. Di kuping. Iya. di pinggir-pinggir Di daun pinggir-pinggir telinga. daun. Iya, skabies. Iya. Bisa sampai putus gitu kan, sampai kelopak gitu kan? Iya, betul. Sebenarnya itu kerak, Kak. Iya. Jadi dari serum darahnya si kucing campur produk dari si skabies terbentuklah kerak-kerak. Sebenarnya seperti itu. Oke. Itu skabies. Skabies. Jadi selalu dimulai dari kuping. Iya, betul. Penyebabnya apa itu? Skabies dia penyebabnya tungau. Kalau bingung Kutu? tungau itu kutu. Cuma kalau tungau dia mikroskopik. Jadi kasat mata. Jadi kategorinya kutu-kutuan tapi kutu mikroskopik. Kecil banget, Kecil. nggak kelihatan. Nggak kelihatan, harus dicek melalui mikroskop. Oke, itu yang paling parah. Kalau skabies itu berarti dari kuping mulainya. Ya, Bisa menyebar terus-terusan. bisa. Ada beberapa hal yang sering Sudah gatal dong. Iya, betul. Di manusia pun gatal banget tuh, Kak. Cuma bedanya kalau di manusia bentuknya bukan koreng, bintik-bintik merah. Bintik-bintik merah. Biasanya gatal banget kalau malam hari. Itu si skabiesnya lagi aktif kalau malam. Itu Dan gatal kalau banget. digaruk itu pasti berair. Nah, dari berair itu nanti pindah lagi ke sini. Pindah lagi ke sini. Pindah lagi ke sini. Nah, binatang bisa tertular manusia. Bisa, Manusia pun bisa tertular dari binatang. bisa. Nah, penyebabnya itu tungau. Tungau. Tungau itu dari mana? Dari lingkungan bisa. Jadi di lingkungan kita di taman namanya parasit itu pasti ada. Ketika posisi imunitas kita tidak bagus, kita mungkin sedang flu atau memang kita lagi kecapean, imunitas turun, penyakit bisa datang. Oke. Tungau paling sering dia ada di lingkungan yang kotor. Contoh tempat sampah. Oke. Itu paling sering kita jumpai tungau. Makanya kucing-kucing liar itu banyak yang kena skabies. Iya, Karena betul. mereka lingkungannya juga hidupnya di tong sampah, korek-korek Betul. makanan di tong Betul. sampah. Betul. Tuh guys, makanya kalau kita dimanapun ketemu kucing jalanan, kasih makan lah mereka, kasihan ya. Mereka tuh cari makanan itu sampai sama kalau ada pilihan mereka juga nggak mau itu. Ini lazy, Gitu. ya. Kalau kita lagi makan pinggir jalan ada kucing juga kasih lah. Betul. Lu gak akan kelaparan juga ngasih kucing, ngasih makan kucing. Dan makanya juga ada apa sih namanya gerakan dokter dia juga rajin Iya. banget mensteril kucing-kucing. Betul. Ya, Betul. supaya terbatasi populasinya karena kok kebanyakan juga kasihan di kucingnya juga. Iya, betul. Kemarin katanya sampai itu ya, sampai satu pulau pernah di steril juga ya. Ya. Iya, di Pulau Cipir Pulau kita Cipir. kebetulan. Wow, Dan sebentar lagi kita ke Pulau Sabira. Sabira. satu pulau. Satu pulau. Gila. Itu, tapi didukung oleh pemerintah juga. Didukung pemerintah juga komunitas-komunitas penyayang hewan. Wah, sekali-kali Jadi ajakin kita- aku ya. Boleh. Boleh. Ikut. Bolehnya Gratis. semangat banget sih. Iya Dok. boleh. Biar banyak masyarakat Iya. yang termotivasi untuk Iya. melakukan gerakan serupa. Karena pro kontra juga masalah steril kucing itu ya. Katanya bahwa mereka juga berhak untuk bereproduksi, berhak untuk merasakan nikmatnya dunia. Sebetulnya mereka masih bisa menikmati indahnya dunia juga kan. Iya, Masih betul. bisa. Tapi nggak jadi. Iya. Jadi enaknya dapat, anaknya enggak. Iya. Oke, kembali lagi ke skabies yang tadi. Makanya banyak sekali kucing-kucing jalanan yang sudah tidak bisa tertampung lagi populasinya, kurang makanan cari di sampah salah satunya. Iya. Akhirnya ada tungau, akhirnya nempel dan saling menularkan. Iya betul. Oke, tapi peliharaan juga bisa juga kan? Peliharaan juga bisa. Dari mana kamu mereka? Misal kita yang hobi street feeding contoh, Ya. kita berinteraksi dengan kucing-kucing yang ada di lingkungan sekitar. Maksudnya baik. Iya, kita habis interaksi dengan mereka lupa nggak cuci tangan. Itu juga bisa. Terus datang pegang kucing kita. Iya betul. Nah, yang kadang-kadang bikin juga punya resiko kucing peliharaan itu dia tertular skabies. Kadang-kadang kita
ada kucing nempel-nempel di kita. Iya, iya. Nah, scabies itu sendiri tungau itu bisa hidup di beberapa kain gitu. Nah, pada saat di rumah pun begitu ada yang scabies, kita juga harus perhatikan lingkungan seperti karpet, keset, sofa dan lain itu juga harus dibersihkan. Oh, makanya harus rutin. Iya. Intinya sih sebetulnya kita pelihara hewan untuk kita sendiri pun kebersihan itu sangat penting sekali. sangat. Itu awal muasal dari penyakit sebetulnya ya. Betul. Oke, bedanya dengan jamur. Kalau jamur, tadi kan skabies dia awalnya dari daun telinga. Baru nanti dia menyebar seluruh badan, misalkan dia garuk-garuk atau kita mandikan. Secara nggak langsung kan si tungaunya dia pindah ke area lain. Kalau jamur dia tidak selalu dari daun telinga, bisa di semua bagian tubuh, terserah dia mau tumbuhnya di mana. Bentuknya mirip. Bentuknya mirip sekilas seperti koreng-koreng, tapi kalau semisal skabies dia identiknya berbentuknya kerak kayak koreng-koreng gitu. Ya. Tapi kalau jamur dia identiknya bentuknya seperti ketumbi. Nah, biasanya di bawah bulu. Iya. Katanya salah satunya kalau kita mandiin nggak terlalu kering, ada yang bisa jadi jamur. Iya, Betul. betul. Jadi pokoknya kalau kupingnya bersih, tapi di badannya ada seperti jamur ataupun seperti ketombe, itu berarti jamur. Bisa jadi jamur. Ada juga tungau yang bentuknya kayak ketombe ya. Jadi walking dendra. Apa Pak? Walking Walking dendra. dendra. Karena bentuknya memang seperti ketombe, ketombenya gerak. Jalan-jalan. Nah, itu memang itu tungau juga. Kalau itu dia bisa menyebar di bagian badan manapun. Itu menyebabkan skabies. Beda jenis tungau. Astagfirullah. Tungau aja beda-beda jenis ya. Jelas itu juga mirip jamur, tapi bedanya kalau jamur ketombenya dia tidak bisa jalan, kalau ini ketombenya jalan. Karena Iya. memang kutunya bentuknya seperti itu. Jadi jamur dengan skabies itu berbeda. Berbeda. Berarti penanganannya pun beda. Berbeda pula. Lebih susah mana? Sebenarnya kalau kita bilang lebih susah mana, tergantung kondisi individu. Faktor utama yang mempengaruhi dia cepat sehat atau tidak tergantung imunitas dan kondisi nutrisi tubuhnya. Oke. Banyak kasus kalau misalkan kita berbicara tentang skabies kan dari tungau. Ya. Paling mudah biasanya kalau kita datang ke dokter dia disuntik dalam waktu kerja obatnya 10-14 hari. Betul. Kadang sudah hilang. Ngelopek. Iya betul. Merah, sisa merah-merah gitu. Iya, betul. Kecuali kalau skabiesnya dia banyak banget, kadang perlu pengulangan. Tapi kalau cuma sedikit, kadang sekali suntik dia udah Itu cukup? Cukup. Tapi kalau jamur, kalau kita mengobati Aku gatel-gatel mau suka gitu nggak sih? Iya. Terus. Oke. kalau jamur kunci utamanya adalah imunitas. Karena pada kulit yang sehat ada bakteri, ada jamur dengan populasi yang seimbang. Banyak kasus kita ngobati jamur nggak sembuh-sembuh karena dia ada penyakit lain. Jadi semisal dia jamuran, harus kita cek dulu ada penyakit lain apa enggak. Dia malnutrisi apa enggak? Jika nutrisinya Dipenuhin dulu. akan sembuh sendiri jamurnya. Betul. Iya. Jamur kuncinya adalah kunci. kuncinya adalah imunitas. Jadi kita harus melihat dia imunitasnya baik apa enggak, ada penyakit lain apa enggak. Semisal memang kondisinya udah bagus, bisa kita obatin jamurnya. Tapi kalau ada penyakit lain, baiknya kita obati penyakit utamanya dulu. Oke. Tuh beda penyakit, beda penanganan. Iya. Betul. Tapi sekali lagi, secara orang awam melihat itu semua seperti jamur. Iya betul. Karena banyak orang datang juga ke dokter mau suntik jamur pada skabies. Karena obat jamur suntik itu tidak ada. Nah ini salah kaprah kadang. Orang mau datang ke dokter mau suntik jamur padahal yang dimaksud adalah skabies. Karena jamur itu tidak ada obat suntiknya. Tidak ada. Kalau skabies ada. Oke. Tapi dua-duanya itu bisa sembuh kan? Bisa sembuh. Dan semisal ada kucing atau binatang yang terkena jamur berbarengan dengan skabies, pengobatannya tidak boleh berbarengan. Sama-sama obat keras. Baiknya skabies dulu karena jamur pemicunya imunitas turun. Bisa jadi di skabies ditanganin, imunitasnya dia naik, hilang sendiri si jamurnya. Bisa juga. Karena ada sebab khusus juga, karena obat jamur dan obat kutu itu kontraindikasi. Sama-sama obat keras. Jadi ada yang takutnya Emang nggak boleh? hepatitis, gangguan ginjal. Betul. Jadi kontraindikasi. Tidak boleh keluar. Kecuali kalau semisal jamurnya pakai obat luar itu masih nggak apa-apa. Treatment misalkan mandi jamur atau pakai salep itu nggak apa-apa. Tapi obat kalau luar udah- itu bukan obat dari luar negeri ya. Iya. Obat luar itu obat pas dia ngomong obat luar, oke berarti harus dari luar negeri. Nggak usah jujur. Ada dari suntik, dari dua semacam itu boleh. Yang penting Oh iya. Tapi kalau udah yang obat minum itu nggak boleh. Oke, obat minum termasuk obat dalam ya. Suntik obat dalam ya. Iya, betul. Kalau terus itu obat luar ya. Obat luar. Oke, mau dari dalam atau luar negeri namanya obat luar guys. Dan harus dipasang kolar.
Jadi biar tidak dijilat-jilat. Kalau jilat kan masuk ke dalam tubuh juga. Iya. Waduh, ternyata ya penyakit tuh ternyata banyak juga. Ini aja tadi aja tungau aja beda-beda jenis. Iya betul. Ada apa shoulder tadi? Walking dead shoulder. Head shoulder. Gue mikirnya karena dendro, ada head shoulder. Itu bukan sponsor kita ya. Oke, walking dendro itu beda lagi. Menyebabkan kalau dia gangguan di kulit rambut rontok, gatal, ada juga irmet juga, itu tungau juga. Aduh, macem-macem. Dia bikin congean. Hah? Apa hubungannya? Jadi dia tinggalnya di dalam lubang telinga. Jadi bikin peradangan di situ. Sebenarnya pernah ada kan? Pernah. Si itu kan? Si Mili. Iya. Si Bang. Itu gara-gara apa? Kalau Ih, dia malu banget masuk itu dari walking dan draft tadi? itu kalau itu dari irmet. Beda jenis lagi. Tungau juga? Tungau juga. Menyebabkan congean? Iya. Tinggalnya di dalam. Itu dari mana penyebabnya? Secara alamiah dia ada, jumlahnya tidak banyak. Ketika treatment kita tidak pas atau kondisi imunitas turun, bisa bikin penyakit. Bisa juga dari lingkungan penularan antar kucing bisa, tapi prosentasenya sangat rendah. Jadi dia bisa kena gara-gara dari Tertular dari kucing lain, bisa. dari lingkungan bisa, Dari- atau ketika imunitas dia turun, atau telinga jarang kita bersihkan. Jadi populasi dia meningkat kan. guys. Tapi ini salah satu bentuk tanggung jawab kalau kita pelihara hewan itu benar-benar harus memperhatikan segalanya. Tidak hanya makanannya top, tapi juga kesehatannya juga, kenyamanan dia, ya, kebersihan, Iya, segala macam itu. Betul. Waduh, guys. Tapi kucing-kucing saya alhamdulillah sudah sehat dengan treatment yang pas. Karena treatment itu harus sesuai dengan apa yang diperlukan oleh si penyakit itu. Iya. Ya. Nah, kalau misal kita merasa tidak mempunyai kemampuan untuk pelihara hewan di rumah karena faktor besarnya tempat tinggal kita, waktu kita juga tidak banyak, kita masih bisa menyayangi hewan dengan tidak menyakiti mereka, itu saja yang paling pertama. Yang kedua adalah dengan memberikan makanan kepada mereka. Jadi kalau di jalanan ada kucing, biasakan saja kasih makanan. Nah, kalau gue itu bawanya ini nih, dari Evopet. Dari Evopet, makanannya juga jadi mereka tidak malnutrisi lagi, nutrisinya juga tercukupi, jadi tidak ngorek-ngorek di sampah lagi dan tidak menimbulkan penyakit untuk berikutnya. Juga ada Biokrimi. Biokrimi itu adalah untuk penambah nafsu makan juga, jadi snacknya juga, jadi ada nutrisinya juga di dalam. Tapi itu bukan makanan utama, itu adalah makanan tambahan dan juga snack, namanya juga snack ya. Dan ya udah, ini juga lengkap dari Evopet. Mudah-mudahan juga bisa melengkapi nutrisi yang dibutuhkan oleh kucing-kucing kita. Kalau gue sih pakai kucing-kucing gue, dan juga kucing-kucing di jalanan, dan juga yang di rescue sama anak-anak gue kasih Evopet. Nah, selain makanan utamanya pun ada ini nih, snacknya nih. Ini adalah Biokrimi. Nih, kucing ini suka banget, dan ini mengandung taurin, dan ini juga berguna sekali untuk kesehatan mata dan jantungnya. Selain itu, ini juga mengandung inulin untuk daya tahan tubuhnya. Ini ada kolagennya untuk membuat rambutnya lebih kilau dan membuat lebih lebat lagi ya, Oke ya. Oke, tuh. Dia nggak pernah mau berhenti kalau udah ngomongin. Jadi makanan tambahan dan juga penambah nafsu makan, dan banyak juga kandungan di dalamnya yang berguna dan juga bagus untuk kucing kita. Oke, nih kalau mau ke dokter Radian gampang sekali ya, bisa visit juga loh, dan juga tempat-tempatnya juga pet shop, pet care. Iya, pet Pet care. care-nya juga banyak sekali. Iya. Sebutin di mana aja dong? Untuk wilayah Bekasi ada di Hankam Pondok Gede sama Lipo Cikarang. Untuk yang di Jakarta Barat ada di Tanjung Duren. Di Depok ada di Sukmajaya sama di daerah Sawangan Lama. Untuk yang Jakarta Timur ada di Condet, Pulau Gebang, Buaran, dan Rawamangun. Nanti sebentar lagi kita juga mau buka cabang lagi. Ya, bukan sombong ya, ini kenyataan. Lagi di mana? Kita nanti akan buka di Tangerang. Di Tangerang. Wow. Terus kalau visit pun bisa. Visit pun bisa. Nah, teleponnya kemana? Mau disebutin nggak? Kalau untuk telepon bisa di call center kita di 0813 1224 5500. Oke, follow IG-nya Evopet dan juga follow IG-nya Radian Pet and Care. Ada yang mau sampaikan lagi nggak dok mengenai tadi skabies, jamur dan sebagainya? Ada yang belum tersampaikan atau sudah cukup? Mungkin ini ya, satu pesan buat pemelihara binatang, khususnya yang hobi rescue.
karena kebanyakan kucing yang sakit kan kucing dari jalanan. Itu tuh anak gue suka banget sih, jangan rescue lagi. Gue seneng sih, tapi kadang-kadang menularkan penyakit kepada yang lainnya. Oke, jadi gimana tuh? Benar, jadi pesannya yang pertama, ketika kita sudah berinteraksi dengan hewan yang ada di lingkungan, jangan lupa cuci tangan. Iya. Kalau perlu, semisal kita habis berinteraksi dengan yang sakit, ganti baju. Karena kita nggak tahu, mungkin habis kendo. Iya. Terus yang kedua, semisal kita hobinya merescue, jangan digabung dengan kucing sehat yang ada di rumah. Sediakan tempat khusus untuk observasi. Oke. Nah, kalau skabies atau jamur itu ke manusia, Iya. penanganannya sama? Kalau semisal treatment ke manusia baiknya kan sama dokter umum ya, kita Iya. ada ranahnya sendiri, Iya. tidak salah. Cuma secara umum biasanya di apotek-apotek juga disediakan obat jamur yang dijual bebas. Obat skabies pun ada yang bentuknya salep, jadi bisa menggunakan itu juga bisa. Oke. Tapi lebih sulit di binatang daripada di manusia ya? Betul. Oke, thank you ya Mas Dharma ya, thank you sama-sama. banget Dr. Radian juga. Guys, banyak sekali ilmunya dong. Jadi kalau kita pelihara hewan itu benar-benar harus maksimal, harus totalitas tinggi untuk memeliharanya, karena mereka itu tidak minta dipelihara sama kita kok, tapi ketika kita memutuskan untuk pelihara mereka, itu harus benar-benar seumur hidupnya si binatang tersebut tergantung pada kita, dan juga semampunya kita harus memenuhi semua kebutuhannya. Thank you ya. Oke, selamat pelihara hewan kesayangan kita termasuk kucing kita. Bye bye. Assalamualaikum. Follow IG-nya.